أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. Surah Al-Ahqaf pada ayat pertama yang berbunyi Hamim adalah mad lazim musaqqal harfi, yakni huruf yang terangkum dalam naqasa asalukum, huruf nun, qaf, sad, ain, sin, lam, kaf, dan mim berada di awal surat yang diidghamkan. Huruf ha adalah mad tabi'i harfi. Huruf mad tabi'i harfi yakni huruf hayyun tahura atau huruf ha, ya, to, ha, ro yang terletak di awal surat. Jadi dibacanya sebagaimana namanya, mad tabi'i. Berarti dibaca dua harakat. Ha, ha, hamim, hamim, hanya dua harakat. Kemudian huruf mim yakni mad lazim musaqqal harfi ini dibaca dengan 6 harakat. Jadi ha-nya 2 harakat adalah mad tabi'i harfi, kemudian mimnya tergolong dalam mad lazim musaqqal harfi yang dibaca dengan 6 harakat. Hamim. Kita lanjutkan ke ayat yang kedua. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Huruf nun sukun pada kata tanzilu yang kemudian bertemu dengan huruf za, maka hukum bacaannya adalah ikhfa atau disamarkan. Tanzi, tanzi. Kemudian minallah, lafzul jalalah Allah, huruf lam yang didahului dengan huruf yang berharakat fathah yakni huruf nun, maka huruf lam pada lafzul jalalah tersebut harus dibaca dengan tebal. Minallahi, minallahi. Sebagaimana perkataan dari Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin dalam kitab Muqaddimah Matan Jazari, wa fakhimil lama min ismillahi an fathi nawdham minka Abdullah. Huruf lam apabila didahului dengan fathah dan dhammah, maka dia harus ditafkhimkan atau ditebalkan. Kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Ma khalaqanas samawati wal arda wa ma
بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. Pada ayat ketiga kita temukan ada dua mad jaiz munfasil, yakni mad asli bertemu dengan hamzah di lain kata. Nah, pada ayat ketiga ini terdapat dua mad jaiz munfasil. Yang pertama, wa ma bainahuma illa. Kemudian mad jaiz munfasil yang kedua, amma unziru. Mad jaiz munfasil yakni mad asli bertemu dengan hamzah di lain kata dengan dibaca boleh 2, 4 atau 5 harokat. Dengan catatan kita harus disiplin dalam konsisten membaca mad tersebut. Kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat ituni bikitabim min qabli hadza aw atharatin min ilmin in kuntum shadiqin. Pada ayat keempat ini kita perhatikan pada kata Qul ara'aytum. Kemudian pada kata berikutnya aruni. Dan yang berikutnya am lahum syirkun fi. Kata yang tadi kita baca berfokus pada huruf ra. Yang pertama Qul ara'aytum. Huruf ra dibaca tebal karena dia berharokat fathah. Hati-hati jangan sampai hamzah di sebelum huruf ra atau setelahnya ikut menjadi tebal, karena huruf ra saja yang tebal. Qul ara'aytum. Begitu juga huruf ra yang kedua. Aruni. A tetap A, yakni istifal. Istifal itu tidak tebal, atau mudahnya agar huruf istifal tersebut tidak sampai tebal, lidahnya
kita turunkan saja, jangan sampai naik. Kalau naik nanti dia menjadi tebal. Aruni, aruni. Kemudian yang ro tipis pada kata am lahum syirkun fi. Huruf ro-nya dibaca tipis karena didahului oleh huruf yang berharokat kasroh, yakni huruf shin berkasroh. Sebagaimana Imam Ibnu Jazari menuliskan dalam kitabnya, yakni beliau berkata, wa raqqikir ra'a idza ma kusirat kadzaka ba'dal kasri haitsu sakanat. Ya, jadi huruf ro itu apabila didahului sebelumnya berharokat huruf yang berharokat kasroh, kemudian ro-nya ini sukun, maka dia dibaca tipis. Kemudian ada yang menarik di sini pada kata ituni bikitabin, ituni bikitabin. Kita temukan ada dua hamzah. Hamzah yang pertama hidup, yang kemudian hamzah kedua berharokat sukun atau mati. Maka ini termasuk dalam mad badal. Termasuk dalam mad badal. Mad badal adalah pecahan dari mad far'i yang disebabkan huruf hamzah. Mad badal sendiri adalah mengganti hamzah yang awalnya sukun dengan huruf mad tabi'i seperti alif, waw, dan huruf iya. Nah, apabila ada dua hamzah ditemukan, yang pertama mungkin berharokat fathah atau bisa menjadi kasroh atau dhammah, dan kemudian hamzah yang kedua sukun, maka wajib mengganti hamzah yang kedua atau yang sukun ini digantikan dengan huruf mad. Huruf mad itu alif, waw, dan huruf iya. Dan ini diikuti sesuai dengan harokat sebelumnya. Dan cara membaca huruf atau hukum dari mad badal adalah sepanjang dua harokat. Ituni, ituni. Kemudian kita lanjutkan ke ayat 5. Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. La yastajibu lahu ila yaumil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun. Bila mana ada pertanyaan atau hal yang didiskusikan terkait dengan hukum tajwid, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Barakallahu fikum. Wa idza husyiran
nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Pada awal ayat ke-6 di surah Al-Ahqaf yang bunyinya wa idza husyiran nasu, husyira, huruf ra dibaca tebal dikarenakan berharokat fathah, dan kemudian bertemu dengan huruf nun yang bertasydid. Hati-hati, huruf nun yang berharokat fathah dan bertasydid tersebut ikut tebal sebagaimana huruf ra. Tetap kita disiplin dalam tebal dan tipisnya huruf yang kita baca. Huruf nun tetap dibaca istifal atau tidak tebal. Wa idza husyiran nasu, jangan sampai wa idza husyiran na. Nah, itu contoh yang keliru, tapi tetap menjadi istifal huruf nunnya karena tidak ada, atau memang sifat huruf nun itu tidak tebal. Wa idza husyiran nasu. Kemudian pada ayat 6 ini ada mad wajib muttasil pada kata lahum a'da'a. Mad wajib muttasil, mad asli bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Hamzahnya setelah mad asli ya. Kemudian bila mana kita lanjutkan a'da'an wa kanu, hamzah berharokat fathah tani atau bertanwin bertemu dengan huruf waw, maka di sini menjadi idgham bi gunnah. Kemudian di akhir ayat ke-6 yang bunyinya kafirin, huruf ra pada ayat ke-6 di akhir ayatnya terdapat ra yang berharokat kasrah, maka dia dibaca tipis atau tarqiq, kafirin. Kita lanjutkan. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum hadza sihrun mubin. Kita perhatikan pada ayat ke-7 yang bunyinya wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin huruf ta yang berharokat kasrah tani bertemu dengan huruf qaf ya. Maka di sini dia gunnahnya menjadi tebal
Mengapa menjadi tebal? Karena huruf qaf adalah huruf isti'la, huruf yang termasuk dalam pengucapannya itu ditebalkan, ko, ya. Jadi gunahnya juga tebal. Bayyinatin ko. Kemudian pada kata lamma ja'ahum, lamma ja'a termasuk dalam mad wajib muttasil. Mad asli bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Kemudian kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Am yaquluna iftarah, qul in iftaraytuhu fala tamlikuna li minallahi syai'a huwa a'lamu bima tufiduna fihi kafa bihi syahidan baini wa bainakum wa huwal ghafurur rahim. Di awal ayat ke-8 yang bunyinya am yaquluna iftarah, tarah, huruf ta dia memiliki sifat istifal atau lidahnya tidak lengket dengan langit-langit. Nah, kemudian huruf ro dia berharokat fathah. Hati-hati jangan sampai huruf ta-nya ikut tebal, karena ro yang berharokat fathah memiliki sifat yang tebal. Ro ta-nya tetap ta. Am yaquluna iftarah. Kemudian sama pada kalimat berikutnya, qul in iftaraytuhu, qul in iftaraytuhu, ta tipis huruf ta, kemudian ro-nya tebal. Harus dengan banyak latihan membaca agar lebih peka dan juga menyimak ketika ada orang lain atau sedang belajar tilawah, baik itu secara offline maupun online, atau saat imam membaca ayat-ayat Al-Quran dalam sholatnya. Kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Qul ma kuntu bid'an minar rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirum mubin. Kita perhatikan pada awal ayat ke-9 yang bunyinya
Qul ma kuntu. Huruf nun berharokat sukun bertemu dengan ta, maka hukum bacaannya adalah ikhfa atau disamarkan. Lain dengan ikhfa yang tadi bertemu dengan huruf qaf, ya. Dia harus tebal. Nah, huruf ta ini tidak tebal, dia tipis. Kuntu. Kemudian pada kalimat berikutnya kuntu bid'am mina bid'am. Huruf dal memiliki sifat qalqalah atau memantul, ya. Jadi jangan sampai ketika membaca qalqalah terputus suaranya. Jangan sampai berhenti, sebagaimana contoh yang kurang tepat, bid'am. Nah, itu kurang tepat. Jadi bacaan Al-Quran itu mengalir bagaikan air yang mengalir. Qul ma kuntu bid'am. Kemudian kita lanjutkan ke ayat 10. Qul ara'aytum in kana min 'indillahi wa kafartum bihi wa shahida syahidun min bani Israila ala mislihi fa'amana wastakbartum innallaha la yahdil qawmal zalimin. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. Pada ayat ke-11 dalam surah Al-Ahqaf kita temukan terdapat dua mad jaiz munfasil, yakni terdapat pada kata sabaquna ilaih ilaih. Kemudian mad jaiz munfasil yang kedua terdapat di akhir surah Al-Ahqaf ayat ke-11 pada kata hadza ifkun qadim. Hadza ifkun. Mad jaiz munfasil adalah mad asli yang bertemu dengan hamzah di lain kata. Sabaquna adalah kalimat sendiri, kata sendiri, ilaih kata sendiri, ya, kosakata sendiri. Kemudian hadza adalah katanya sendiri, ya. Ifkun terpisah dengan hadza. Jadi dibaca dengan mad jaiz munfasil boleh 2, 4 atau 5 harokat, dengan catatan kita harus disiplin dalam
sepanjang mad yang kita baca dalam makro kita. Kemudian di awal ayat ke-11 terdapat kata وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا. Huruf ro pada kata kafaru berharokat dhammah. Apabila huruf ro berharokat dhammah ataupun fathah, maka kita harus membaca dengan tebal. Kafaru. Kemudian kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah wa hadha kitabun musaddiqul lisanan arabiyyan liyunziral ladzina zalamu wa bushra lil muhsinin. Pada awal ayat ke-12 pada kata wa min qablihi huruf nun sukun bertemu dengan huruf qaf, maka gunnahnya dia dibaca tebal. Atau nun sukun bertemu tanwin, rumusnya seperti ini. Nun sukun atau tanwin bila mana bertemu dengan huruf-huruf isti'la. Huruf isti'la itu huruf yang dibaca tebal dan semuanya pasti tebal, baik berharokat fathah, kasroh maupun dhammah. Huruf-huruf isti'la sebagai berikut: khussa, dogtin, kil. Huruf-huruf kha, so, do, gho atau ghain, kemudian to, ko, qaf, dan huruf dho dibaca sebagai atau dirangkum sebagai huruf yang tebal atau istilahnya sebagai isti'la. Nah, apabila nun sukun bertemu dengan tanwin bertemu dengan huruf isti'la dan di sini terdapat qaf termasuk di dalamnya, maka gunnahnya kita baca tebal, bukan seperti ini. Wa min qablihi, kurang tepat, akan tapi wa min qablihi. Kemudian pada kata kitabu Musa imaman wa rahmah. Musa imaman, ya. Musa imaman adalah mad jaiz munfasil, ya. Kata Musa itu adalah katanya sendiri dan imaman adalah lain atau tidak dalam satu kata. Jadi mad jaiz munfasil. Imaman wa rahmah, imaman wa. Huruf mim berharokat fathah tani bertemu dengan waw, maka hukum bacanya adalah idgham bi gunnah. Kemudian pada kata
musaddiqul lisanan, musaddiqul lisanan. Huruf qaf yang berharakat dhammah tani bertemu dengan huruf lam. Maka apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam, maka hukum bacanya adalah idgham bila gunnah. Sama dengan kata berikutnya, arabiyyal liyunzira, arabiyyal liyunzira. Huruf ya berharokat fathah tani bertemu dengan huruf lam, maka di sini hukum bacanya sama, idgham bila gunnah. Kita lanjutkan. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. Pada ayat atau pada awal ayat ke-16 terdapat kata
Ulaika. Kata ulaika adalah hukum bacaan dari mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil adalah mad asli bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Yang panjangnya atau panjang madnya bisa dengan 4 atau 5 harokat. Dengan catatan kita harus disiplin dan konsisten dalam membaca mad tersebut. Kemudian yang menjadi perhatian kita adalah kata berikutnya. Alladzina nataqabbalu nataqabbalu, di mana terdapat barisan huruf-huruf yang tipis atau yang tidak ditebalkan, yakni huruf na dan huruf ta. Kemudian terdapat huruf qaf yang mana memiliki sifat isti'la atau tebal, dan setelahnya huruf ba. Jadi huruf qaf di tengah-tengah huruf yang sebelum dan sesudahnya huruf istifal atau huruf yang tidak tebal. Menjadi perhatian kita, jangan sampai huruf sebelum atau sesudahnya dari huruf isti'la atau huruf qaf ini ikut ke bawah tebal. Ya. Jadi tetap diistifalkan yang memang huruf tersebut istifal atau tidak tebal, dan huruf qaf tetap tebal. Jadi perhatikan cara membacanya. Ulaika alladzina nataqabbalu huruf qafnya saja yang tebal. Kemudian kita lanjutkan. Anhum nataqabbalu anhum. Anhum nun sukun bertemu dengan huruf halqiyah atau huruf-huruf yang makhrajnya terdapat di tenggorokan, maka dibaca dengan izhar. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf halqiyah atau huruf yang makhrajnya terdapat di tenggorokan, maka dibaca izhar. Anhum dibaca jelas. Kemudian kita lanjutkan ke ayat 17. Walladzi qala liwalidayhi uffil lakuma ata'idanini an ukhraja wa qad khalatil qurunu min qabli وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Pada ayat ke-17 dikata
Walladzi qala liwalidayhi. Huruf ya yang berharokat sukun yang mana didahului dengan harokat fathah pada huruf dal, maka ya tersebut ya memiliki sifat al-lin atau cara membacanya dengan suara yang lembut, lantunannya dengan lembut. Artinya apabila huruf waw dan huruf ya didahului, yang mana huruf waw dan ya ini sebelumnya berharokat fathah, maka dia mengeluarkan suaranya dengan lembut atau memiliki sifat al-lin. Seperti contoh, liwalidayhi, jangan sampai dihentakkan. Liwalidayhi, nah, itu mati nantinya. Jadi dilembutkan saja. Liwalidayhi. Kemudian uffil lakuma ata'idanini an. Uffil lakuma ata'idanini an. Lakuma adalah mad jaiz munfasil. Begitu juga ata'idanini an, ni an, keduanya adalah mad jaiz munfasil, yakni mad asli bertemu dengan hamzah, akan tapi dia berbeda kata atau di lain kata. Kemudian yang menjadi perhatian kita adalah huruf qalqalah yang terletak pada kata an ukhraja wa qad khalatil. Wa qad, huruf dal termasuk dalam huruf qalqalah, yakni dipantulkan. Cara membaca qalqalah yang tepat adalah dengan memantulkannya tanpa berhentinya suara ya, atau mati suaranya. Seperti contoh wa qad khalatil. Nah, itu suaranya berhenti atau mati pada huruf qalqalah. Sementara sifat qalqalah adalah dengan memantulkannya tetap mengalir. Wa qad khalatil. Kita lanjutkan ke ayat 18. Ulaika alladzina haqqa alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim minal jinni wal ins innahum kanu khasirin. Walikullin darajatum mimma amilu waliyuwaffiyahum a'malahum wa hum la yudlamun. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ
بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Pada ayat ke-21 ini menjadi perhatian kita adalah ketika membaca huruf yang memiliki sifat isti'la dan huruf yang memiliki sifat istifal secara berdampingan. Sebagaimana pada kata wadhkur akha 'adin, wadhkur akha 'adin, akha ya. Fathah pada kata akha di huruf hamzah dan huruf kha pun berharokat fathah. A-nya memiliki sifat istifal atau dia turun lidahnya. Cara membaca huruf A, lidahnya turun. Dan infitah, terbuka. Sedangkan huruf kha dia memiliki sifat naik lidahnya atau pangkal lidahnya dinaikkan. Dan ini termaktub dalam kitab Muqaddimah Matan Jazari yang dikarang oleh Imam Ibnu Jazari rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Dalam matannya beliau mengatakan wasab'u ulwin khussadagtin kid wasab'u ulwin khussadagtin kid hasar. Huruf-huruf isti'la terangkum dalam kata khussadagtin kid. Huruf kha, sad, dad, ghain, ta, qaf dan huruf dha. Itu adalah huruf-huruf isti'la. Huruf kha termasuk dalam sifat dari huruf-huruf isti'la. Dan hamzah atau alif di sini tidak termasuk di dalamnya. Maka ini menjadi perhatian kita karena ketika kita membaca istifal dan isti'la secara berdampingan, ini harus dipisahkan. Jangan sampai huruf istifal ikut serta dalam tebalnya huruf isti'la. Jadi wadhkur akha 'adin, huruf ain juga demikian. Jadi huruf setelah atau sebelumnya huruf istifal ya, jadi huruf kha yang mana setelah dan sebelumnya adalah huruf-huruf istifal, jangan sampai huruf istifal ini huruf hamzah dan ain ikut tebal ya.
Sebagaimana contoh yang kurang tepat, wadkur akho a-nya tebal, huruf a-nya juga tebal. Jadi tetap konsisten dalam cara membacanya. Wadkur akho adin, kho-nya saja yang tebal. Kemudian sebagai latihan kita ada pada kata إذ أنذر قومه إذ أنذر قومه. Huruf yang tebal di sini terdapat pada huruf ro dan huruf qaf. Karena huruf ro berharokat fathah dan qaf memang memiliki sifat isti'la ya, yang tebal. Dan yang menjadi perhatian adalah huruf sebelum dan setelahnya, yakni huruf dha dan huruf mim. Anzaro qaumahu, qauma. Huruf dha-nya jangan sampai ikut tebal. Il anzaro. Kemudian qaumahu jangan sampai dibaca tebal. Qaumahu nah ini tidak tepat. Jadi cara membaca yang tepat إذ أنذر قومه. Kemudian latihan berikutnya pada kata bil ahqafi. Hamzah yang berharokat fathah bertemu dengan huruf ha. Kemudian setelahnya huruf qaf yang memiliki sifat isti'la. Jangan sampai ketika membaca hamznya ya, huruf ha itu kan adalah huruf yang salah satu dari sifat hamz. Maka jangan sampai huruf hamz tersebut, sifat hamz tersebut ikut tebal ya. Jadi bila mana kita mencontohkan yang kurang tepat sebagai berikut, bil ahqafi ya. Karena kita sudah bersiap-siap untuk huruf qaf ini menjadi tebal, ko gitu ya. Nah, huruf sebelumnya ahqaf ini ikut-ikut tebal. Nah, ini menjadi perhatian kita. Bil ahqafi. Kemudian pada kata berikutnya wa qad khalati. Nah, wa qad huruf qaf. Lagi-lagi huruf qaf yang mana sebelumnya huruf wa. Wa ini tidak memiliki sifat isti'la atau itbaq, tidak tebal. Jadi hati-hati. Wa qad khalati. Kho-nya di sini memiliki sifat isti'la dan setelah huruf kho terdapat huruf lam ya. Dia memiliki sifat tawassut ya. Lamnya jangan sampai wa qad khala la. Nah, ini menjadi perhatian kita semua. Wa qad khalatin khala ya. Kemudian bila mana kita lanjutkan wa qad khalatin nuzuru min baini. Nuzu tetap nuzu. Jangan sampai nuzu karena huruf ro-nya ini berharokat dhammah dan harus ditebalkan. Jangan sampai ikut tebal juga huruf nun dan huruf za-nya. Cukup di huruf ro-nya saja. Wa qad khalatin nuzuru ru. Kemudian kita lanjutkan pada ayat ke-22. Qalu ajitana lita'fikana an alihatina fa'tina bima ta'iduna.
fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Qala innamal ilmu indallahi wa uballighukum ma ursiltu bihi walakinni arakum qauman tajhalun. Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna bal huwa masta'jaltum bihi rihun fiha 'adzabun alim tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadzalika najzil qaumal mujrimin. Barakallahu fikum. Bila mana ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar, nanti kita akan bahas dan belajar bersama. Walaqad makkannahum fi ma'in makkannakum fihi waja'alna lahum sam'an wa absara وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Pada awal ayat ke-26 kita perhatikan bersama. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ وَلَقَدْ huruf dal termasuk dalam sifat qalqalah, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Beliau mengatakan qalqalatun qutubu jadin. Qalqalah, huruf-huruf yang terangkum dalam qalqalah ialah qutubu jadin, huruf qaf, to, ba, jim, dan huruf dal.
Sebagaimana yang kita ketahui bersama, qalqalah adalah suara memantul. Suara yang memantul. Jadi ketika membacanya dipantulkan huruf tersebut, tidak sampai berhentinya suara. Sebagaimana contoh yang kurang tepat. Walaqad makkan. Memantulnya sudah tepat. Walaqad. Akan tapi tidak sampai berhenti. Mengalir bagaikan air yang mengalir. Bacaan Al-Quran itu adalah bacaan sebagaimana air mengalir. Walaqad makkannahum. Kemudian dalam kata fima'in, mat yang terdapat dalam kata fima adalah mat jaiz munfasil. Mat asli bertemu dengan hamzah di lain kata ya. Fima adalah kata tersendiri dan kata in adalah kata yang lain. Ya. Mat jaiz munfasil kita baca boleh dengan 2, 4 ataupun 5 harokat. Dengan catatan kita harus mendisiplinkan panjang mat tersebut. Bila mana kita mau mengambil 4 harokat, maka 4 harokat atau seterusnya. Kemudian dalam kata waja'alna lahum, kita perhatikan pada huruf lam. Waja'alna. Huruf lam bukan dari bagian rangkuman qalqalah. Waja'alna, jangan sampai kita memantulkan ya. Waja'alna sama seperti baca surah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Nah, ini kurang tepat. Tapi dia suaranya al-inhiraf ya. Alhamdulillah. Sama dengan kata waja'alna. Ya. Mudah-mudahan kita semua terus memperbaiki bacaan Al-Quran kita sesuai dengan tuntunan kaidah tajwid. Kemudian pada kata sam'aw huruf ain yang berharokat fathah tani bertemu dengan huruf wa, maka hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah. Begitu juga pada kata wa absaran. Hati-hati huruf ba ya. Kita pantulkan, jangan sampai tadi catatannya jangan sampai suaranya terputus. Absa. Dan huruf hamzah yang berharokat fathah pada kata absara jangan sampai ikut tebal, karena setelah qalqalah terdapat huruf yang tebal, so dan ro. Wa ab tetap a. Absara, so yang tebal, ro-nya pun demikian. Kemudian pada kata fama aghna. Nah, ini sama ya. Fama aghna. Ini sama, mad jaiz munfasil. Ya. Kita lanjutkan ke ayat ke-27. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا
sarrafnal ayati la'allahum yarji'un. Kita perhatikan pada akhir ayat ke-27, la'allahum yarji'un. Huruf ro berharokat sukun yang didahului dengan fathah pada huruf ya, maka huruf ro tersebut dibaca tebal. Ro sukun tersebut dibaca tebal. Dan yang perlu kita perhatikan, huruf ya jangan sampai dia dibaca seperti ini. La'allahum yo. Ya, ini keliru. Akan tapi tetap iya. Kemudian masuk ke huruf ro. Ro-nya yang tebal. La'allahum yarji'un. Kita lanjutkan. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. Di akhir ayat ke-28 sama kurang lebih kita perlu memperhatikan pada huruf ro ya. Pada kata wa ma kanu yaftarun, huruf ta tetaplah dia menjadi ta istifal ya. Huruf ro yang berharokat dhammah ya, ini tebal dia dibacanya. Ru, ro, kecuali kalau berharokat kasroh, ri, ya. Dia menjadi tipis. Nah, yang menjadi perhatian kita, sebelum huruf ro terdapat huruf ta yang berharokat fathah. Nah, ta ini tetaplah ta. Yaftarun ta. Jangan sampai ikut tebal nih, karena huruf ro-nya dia tebal. Yaftarun to. Nah, ini kita perbaiki bersama perlahan, insyaallah Allah mudahkan. Kita lanjutkan ke ayat 29. Wa idh sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adzabin alim. Kita perhatikan
pada awal ayat ke-31, ya qaumana ajibu, adalah mad jaiz munfasil, yakni mad asli bertemu dengan hamzah pada lain kata. Panjang matnya boleh kita mengambil 2, 4, atau 5 harokat. Mad jaiz munfasil kita boleh mengambil 2, 4, atau 5 harokat, tergantung kita mau mengambil yang mana. Dengan catatan kita harus disiplin dalam mengambil atau konsistensi pada panjang mat tersebut. Kemudian pada kata wa aminu bihi yaghfir lakum, ya, huruf ro dengan huruf lam pada kata yaghfir lakum, hati-hati, ro dan lam itu hampir sifat hurufnya hampir sama, ya. Kalau huruf ro, dia inhirafnya dia bagaikan segitiga, ya, bagaikan segitiga. Jadi mengerucut huruf ro. Yaghfir, fir, ro, ro. Sedangkan huruf lam dia melebar, ya, dari sisi lidah, dari ujung sisi lidah. Alla, la, la. Sedangkan huruf ro ini yang sedang kita baca memiliki harokat sukun yang didahului kasroh pada huruf fa. Jadi harus kita baca tipis. Yaghfir, yaghfir, la, huruf lam. Yaghfir lakum, yaghfir lakum. Kemudian pada kata lakum min, lakum min, mim sukun bertemu dengan huruf mim yang bertasdid, ya. Maka cara membacanya adalah dimasukkan ke dalam huruf berikutnya dan disertai dengan dengung, ya, karena mim bertemu dengan mim yang disebut dengan idgham mimi atau idgham mislain, yang semisalnya mim ketemu mim. Kemudian min dzunubikum, min dzu, nun sukun bertemu dengan huruf dza, ya, kita ketahui bersama nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf sif dza tanakam jada syakhsun qad samadun thayyiban dhaliman, ya. Kumpulan daripada huruf ikhfa yang mana huruf dza termasuk di dalamnya adalah dibaca samar. Kemudian kita lanjutkan ke ayat berikutnya. وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ ulaika fi dhalalim mubin.
Kita perhatikan pada awal ayat ke-32 yang bunyinya wa man la yujib, wa man la, nun sukun bertemu dengan huruf lam, maka hukum bacaannya adalah idgham bila gunnah. Nun sukun atau tanwin bila mana bertemu dengan huruf lam dan ro, maka hukum bacaannya idgham bila gunnah. Kemudian pada kata walaysa lahu min dunihi au min dunihi a, ya. Min duni, min nun sukun bertemu dengan huruf dal, maka dia dibaca samar atau kita kenal dengan hukum bacaan ikhfa. Kemudian min dunihi awliya. Nah, hati-hati pada kata min dunihi, hi-nya kan panjang, memiliki mat. Ya. Ini bukan dari mat wajib ataupun mat jaiz. Ya. Akan tapi min dunihi adalah mat silah tawilah. Apa itu mat silah tawilah? Adalah hak dhamir, hi itu adalah hak dhamir sebelumnya huruf hidup bertemu dengan hamzah. Bertemu dengan hamzah. Huruf a, au, itu adalah hamzah. Maka cara membacanya adalah dengan panjangkan sebanyak 2, 4, ataupun 5 harakat. Panjang dari mat silah tawilah sama dengan mat jaiz munfasil. Boleh 2, 4, ataupun 5 harakat. Dengan catatan kita harus konsisten dalam membaca mat tersebut. Kemudian cara waqaf pada kata aulia adalah yang pertama kita sempurnakan dulu matnya. Aulia panjang, kemudian karena setelahnya ada alif, ya, kita langsung berhenti. Aulia, aulia. Dan ini adalah mat wajib muttasil. Ya, karena hamzah tersebut dalam satu kata, ya, pada kalimat aulia. Kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqas samawati wal arda walam ya'ya bi khalqihinna biqadir ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال
فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. Barakallahu fikum. Bila mana ada pertanyaan ataupun hal yang kita dapat diskusikan agar sama-sama kita belajar, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga bacaan kita kian hari kian baik sesuai dengan tuntunan kaidah tajwid yang benar.